Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Kurnia Dewi, NIM 19451466, KH 10385. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan koasistensi diagnosa laboratorik yang berjudul infeksi Escherichia tarda dan Dactylogyrus sp pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Riwayat kasus. Jenis hewan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Anamnesa mortalitas berkisar 40-50%, kepadatan populasi berkisar 10 ekor per meter kubik, temperatur air 27-30 derajat Celcius, pH air 8, pemberian pakan pagi dan sore, pakan berupa sisa buangan limbah dapur dan pertanian seperti dedak, bungkil, dan lain-lain, pembersihan air setiap seminggu sekali menggunakan air sumur, kondisi kolam menggunakan terpal, dan dilakukan pemindahan bibit atau ikan setelah kejadian ke kolam lain. Gejala klinisnya berupa gerakan yang tidak seimbang saat berenang di perairan, eksoptalmia, dan mata menjadi buram, rongga perut membengkak berisi cairan asites atau dropsy, anus menonjol dan hemoragi, terdapat lesi kecil sebesar 3-5 mm di anterior sirip, mengalami kerusakan pada bagian sirip atau gripis, kulit pucat, dan terkelupas. Studi kasus patologi anatomi. Perubahan patologi makroskopis pada kasus Escherichia tarda pada organ usus mengalami dilatasi disertai mukus karena adanya respon pertahanan terhadap patogen. Kemudian perubahan pada hati yang berubah menjadi berwarna pucat dan terdapat bercak putih serta terjadi pembengkakan karena adanya peningkatan kerja dari hati untuk mengumpulkan dan menetralkan toksik yang dihasilkan oleh bakteri Escherichia tarda yang ada dalam pembuluh darah. Kemudian perubahan juga terjadi pada kulit dan otot, di mana terjadi ulcerasi yang merupakan perkembangan dari lesi kecil, dan ulcerasi ini berbau sangat busuk karena adanya penghasilan hidrogen sulfida dari bakteri. Kemudian perubahan patologi mikroskopis yang terjadi pada organ insang, yaitu nekrosis vokal pada filamen insang ditunjukkan oleh huruf NF, hiperplasia ditunjukkan oleh huruf H, edema ditunjukkan oleh huruf E, dan pembengkakan ditunjukkan oleh huruf S pada epitelium lamella. Kejadian ini menyebabkan adanya penyempitan area respirasi yang menyebabkan turunnya kadar oksigen dalam darah sehingga menyebabkan ikan menjadi stres yang berujung pada kematian akibat kekurangan oksigen. Kemudian pada organ ginjal terdapat perubahan berupa iskemik tipe tubulopati ditunjukkan huruf TI, nekrosis pada tubulus nephritis ditunjukkan oleh huruf N, ruptur pada tubular basement ditunjukkan oleh huruf R, dan distrofi hidrofilik pada sel nefrotik ditunjukkan oleh huruf HD. Kejadian ini mengindikasikan adanya gagal ginjal akut, dan nekrosis pada tubulus nephritis ini dapat berkembang menjadi nekrosis multivokal yang dia akan mempengaruhi proses metabolisme. Perubahan juga terjadi pada usus, di mana terjadi infiltrasi limfosit pada epitelial usus dan pada lamina propria yang bercampur dengan granular leukosit di lamina propria yang mengindikasikan adanya limfositik enteritis akut pada usus, dan invasi bakteri pada epitelial usus ini akan menyebabkan sel epitel menjadi nekrotik dan mengelupas ke lamina usus. Pada organ hati juga terjadi perubahan, yaitu pelebaran ruang antar sinusoid ditunjukkan huruf ES, dilatasi sinusoid ditunjukkan oleh huruf DH, dan nekrosis vokal yang ditunjukkan oleh huruf FN. Perubahan ini merupakan respon dari proses peradangan yang terkait adanya perlawanan makrofag terhadap patogen Escherichia tarda. Kemudian pada otot juga terjadi infiltrasi limfosit, di mana ini merupakan aktivasi dari
respon pertahanan yang utama terhadap Escherichia tarda. Kemudian perubahan makroskopis yang terjadi pada kasus Dactylovirus. Pada kasus Dactylogirosis. Pada insang, terdapat perubahan yaitu adanya bercak putih pada insang berubah warna menjadi lebih pucat dan operkulum menjadi sedikit terbuka karena adanya invasi oleh Dactylogyrus sp. Kemudian perubahan secara mikroskopis di sini dapat kita lihat bahwa ditunjukkan oleh huruf A bahwa ada investasi kista Dactylogyrus sp di dalam sel epitel yang mengalami hiperplastik pada lamina primer insang. Kista dari Dactylogyrus sp ini akan mendigesti sel-sel epitel pada lamina primer insang dan menyebabkan hiperplasi. Kista yang berada di lamina ini akan tumbuh menjadi parasit dewasa dan menempelkan anchor-nya pada sel epitel sehingga menyebabkan nekrosis dan pendarahan. Kesimpulannya, berdasarkan studi literatur, ikan yang terinfeksi Escherichia tarda dan Dactylogyrus sp akan mengalami nekrosis, nefritis, hepatitis, dan limfositik enteritis. Kemudian, studi kasus mikrobiologi. Isolasi dan identifikasi menggunakan sampel swab middle intestinal dari ikan nila. Untuk tujuannya, identifikasi Escherichia tarda dengan media McConkie. Pada gambar A, kita dapat melihat adanya koloni makroskopis dari Escherichia tarda yang berwarna transparan. Nah, warna transparan yang dihasilkan oleh koloni Escherichia tarda ini menunjukkan bahwa Escherichia tarda tidak memfermentasikan laktosa, sehingga zat neutral red dalam media McConkie tidak berubah suasana menjadi asam. Sedangkan gambar B menunjukkan adanya gambaran mikroskopis dari Escherichia tarda pada pengecatan gram yang menghasilkan gram negatif berwarna merah, dan kita bisa melihat bahwa di sini Escherichia tarda memiliki bentuk batang pendek. Kemudian untuk uji biokemis pada Escherichia tarda menunjukkan hasil bahwa Escherichia tarda positif fermentasi metabolisme. Kemudian Escherichia tarda juga memproduksi enzim katalase, di mana pada pengujian akan terdapat gelembung yang diuraikan. Kemudian memproduksi hidrogen sulfida, di mana pada media akan terlihat warna hitam, seperti pada gambar, dan positif indol, di mana medianya akan berubah menjadi warna merah menggunakan media sulfida indol motility. Kemudian memproduksi lisin dekarboksilase dan ornitin dekarboksilase. Positif terhadap tes methyl red, di mana mengindikasikan bahwa Escherichia tarda itu memfermentasi glukosa dan memiliki pH kurang dari sama dengan 4,4. Kemudian Escherichia tarda juga mereduksi nitrat menjadi nitrit, mendegradasi darah, tumbuh pada suhu 42 derajat Celcius, dan pada sodium klorida 3%. Memproduksi asam dari fruktosa, galaktosa, gliserol, glukos maltos, dan manos. Kemudian pada gambar menggunakan media TSIA atau triple sugar iron agar menghasilkan warna merah pada lereng, warna hitam di tengah, dan menghasilkan warna kuning pada dasarnya, menunjukkan adanya penghasilan hidrogen sulfida pada warna hitamnya ini, dan merupakan bakteri yang memfermentasikan glukosa. Kemudian untuk membedakan antara Aeromonas dan Salmonella, maka dilakukan uji menggunakan media
Simon Citrate agar pada hasil dari pengujian Edward Latarda akan menunjukkan hasil negatif, yang mana artinya Edward Latarda menggunakan glukosa sebagai sumber karbon dan dia tidak memiliki enzim sitrat permease. Kesimpulannya, berdasarkan literatur, metode identifikasi Edward Latarda dapat dilakukan dengan menggunakan kultur sel dan uji biokemis. Studi kasus parasitologi. Uji parasitologi menggunakan sampel insang dengan teknik pemeriksaan mikroskopis dan histopatologi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya Dactylogyrus sp. Nah, pada pemeriksaan mikroskopis menggunakan metode natif, dapat dilihat bahwa ini terdapat infeksi cacing insang atau Dactylogyrus sp pada insang ikan yang dilihat dari mikroskop dengan perbesaran 40. Ditunjukkan oleh warna merah. Kemudian secara pemeriksaan secara histopatologis dapat dilihat bahwa di sini Dactylogyrus sp menempelkan ankernya pada lamela insang, ditunjukkan oleh panah A, dan membuat hiperplasia sel-sel epitelia lamela insang, ditunjukkan oleh huruf B. Hiperplasia dari sel epitel ini akan berkembang menjadi nekrosis dan perdarahan karena pelekatan dari anker Dactylogyrus. Kesimpulannya, berdasarkan literatur parasit pada insang, teridentifikasi Dactylogyrus sp. Studi kasus patologi klinik. Pada pengujian patologi klinik, sampel yang diambil adalah sampel darah menggunakan teknik pengambilan melalui cardiac puncture atau cauda venalis menggunakan jarum heparin. Plasma darah yang ditampung disentrifugasi pada kecepatan 1500 rpm selama 15 menit dan disimpan dalam tabung plastik screw top pada suhu 18 derajat Celcius sebelum digunakan. Berikut adalah hasil analisis darah ikan nila Oreochromis niloticus dengan parameter eritrosit, hematokrit, hemoglobin, total leukosit, trombosit, total plasma darah, plasma glukosa, plasma natrium, plasma potasium, plasma magnesium, plasma klorida, dan plasma kalsium. Di sini terlihat bahwa eritrosit ikan yang terinfeksi Edwards Latarda mengalami penurunan daripada ikan yang sehat. Ikan yang terinfeksi sebesar 1,74, sedangkan ikan yang sehat 2,24. Hematokrit juga mengalami penurunan di mana ikan terinfeksi sebesar 16,76, sedangkan ikan yang sehat 24,32. Hemoglobin juga mengalami penurunan pada ikan yang terinfeksi sebesar 5,74 dan ikan yang sehat sebesar 7,67. Penurunan pada hematokrit menurut Muhajir dapat dikaitkan dengan adanya stres yang berkelanjutan pada ikan nila. Dan penurunan hematokrit ini akan menyebabkan adanya anemia. Anemia ini berkaitan langsung dengan penurunan hemoglobin. Dan penurunan hemoglobin ini juga berkaitan dengan adanya penurunan eritrosit. Menurut Muhajir, di mana hemoglobin menurun, maka di situ eritrosit juga akan ikut menurun. Kemudian untuk total leukosit mengalami peningkatan sebesar 21,75 pada ikan yang terinfeksi dibanding 12,00 pada ikan yang sehat. Ini mengindikasikan adanya leukositosis. Trombosit juga mengalami penurunan pada ikan yang terinfeksi sebesar 3,75 dan ikan yang sehat sebesar 4,28, mengindikasikan adanya trombositopenia. Total plasma darah juga mengalami penurunan pada ikan yang terinfeksi 1,02 dan pada ikan yang sehat
sebesar 3,99. Plasma glukosa mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada ikan yang terinfeksi 243,07, sedangkan pada ikan yang sehat hanya 21,87. Kenaikan plasma glukosa menurut Muhajir dikaitkan dengan adanya respons stres yang kronis dari ikan. Kemudian untuk penurunan elektrolit, penurunan elektrolit darah seperti plasma natrium, plasma potasium, plasma magnesium, dan plasma klorat ini dihubungkan dengan adanya kenaikan permeabilitas dari tubulus renalis, sehingga elektrolit akan disekresikan melalui urin sehingga kadar elektrolit dalam darah menjadi menurun. Kemudian untuk penghitungan dari MCV sendiri, yaitu pada ikan yang terinfeksi sebesar 96,32 femtoliter, sedangkan pada ikan yang normal yaitu 130,5 plus minus 23,7 femtoliter menurut Al-Said et al. 2014. Di sini menunjukkan bahwa mengindikasikan adanya sel darah yang kecil. Penghitungan MCH sebesar 32,98 gram per desiliter pada ikan yang terinfeksi, sedangkan pada ikan yang normal yaitu sebesar 55,75 plus minus 0,22 gram per desiliter menurut Sebastio et al. 2011, dan penghitungan MCHC sebesar 3,424 ml pada ikan yang terinfeksi, sedangkan pada ikan yang normal yaitu sebesar 5,35 plus minus 0,07 ml menurut Sebastio et al. 2011, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan literatur, kasus Edwards cirrhosis akan menyebabkan kejadian anemia mikrositik, hipokromik, neutrofilik leukositosis, trombositopenia, dan defisiensi elektrolit, natrium, potasium, magnesium, dan klorid. Untuk patogenesis dari Edwards-Latarda dan Dactylogyrosis ini diawali dengan adanya faktor predisposisi, yaitu air dengan kadar organik yang tinggi. Terus terdapat sedimen atau lumpur di dasar kolam. Ikan nila ini dipelihara dengan kepadatan populasi berkisar 10 ekor per meter kubik dengan temperatur air yang cukup tinggi 27-30 derajat Celcius, dengan pH air basa 8, pemberian pakan pagi dan sore, pakan yang berasal dari sisa buangan seperti limbah dapur dan pertanian, contohnya dedak, bungkil, dan lain-lain, dan pembersihan air setiap seminggu sekali menggunakan air sumur. Pembersihan ini efektif, namun penggunaan air sumur ini, karena air sumur itu lebih banyak mengandung bahan organik, kemudian itu akan menyebabkan larva Dactylogyrus sp menginfeksi ikan nila, karena penyakit Dactylogyrosis sendiri merupakan salah satu faktor predisposisi dari kejadian Edwards-Latarda. Kemudian ikan nila yang terinfeksi Dactylogyrus akan mengalami Dactylogyrosis, dan Dactylogyrus akan menginvasi insang sehingga memicu adanya pengeluaran mukus yang berlebih. Mukus yang berlebih pada insang ini akan memperlambat atau mempersulit kerja dari insang sehingga pasokan oksigen akan turun dan membuat ketidakseimbangan berenang pada ikan. Kemudian adanya invasi Dactylogyrus pada insang akan membuat ikan nila ini menggosok-gosokkan tubuhnya, lalu menyebabkan luka. Nah, luka inilah yang akan diinfeksi oleh
Edwardsia latarda karena jalur dari masuknya Edwardsia latarda ini sendiri salah satunya adalah melalui luka permukaan tubuh yang terbuka atau melalui insang dan dari dalam yaitu dari intestinum ikan sendiri. Edwardsia latarda kemudian akan menyebabkan penyakit Edwardsialosis atau Edwardsiala septicemia atau red disease atau emphysematus putrefactive disease atau fish gangrene. Penyakit ini akan menyebabkan Edwardsia latarda ini mengeluarkan enzim katalasenya untuk agar dia bisa terbebas dari makrofag. Kemudian penghasilan hidrogen sulfida yang menyebabkan adanya lesi-lesi pada permukaan tubuh ikan, dan dia akan mengeluarkan hemolisin dan dermatoksin. Pengeluaran zat toksik oleh Edwardsia latarda ini akan menyebabkan anemia, kemudian menyebabkan neutrofilik leukositosis dan penurunan hematokrit. Adanya perubahan hematologi itu akan menimbulkan gejala klinis berupa rongga perut membengkak berisi asites, anus menonjol, patogenesis dari kejadian daktilogirosis dan Edwardsialosis. Diawali dari adanya faktor predisposisi yaitu air dengan bahan organik yang tinggi dan terdapat sedimen atau lumpur di dasar kolam. Ikan nila yang dipelihara dengan kepadatan populasi berkisar 10 ekor per meter kubik dengan temperatur air yang cukup tinggi berkisar 27-30 derajat Celcius, pH air 8, pemberian pakan pagi dan sore, pakan berasal dari sisa buangan seperti limbah dapur dan pertanian, contohnya dedak, bungkel, dan lain-lain. Pembersihan air setiap seminggu sekali menggunakan air sumur. Ikan nila yang diinfeksi oleh larva Dactylogyrus sp fase Onchomyridium ini akan menyebabkan penyakit daktilogirosis yang menginvasi insang sehingga memicu pengeluaran mukus yang berlebih. Pengeluaran mukus yang berlebih ini akan menyebabkan kerja insang menjadi tidak efektif dan pasokan oksigen menjadi turun. Pasokan oksigen yang turun ini akan menyebabkan ketidakseimbangan berenang oleh ikan. Kemudian invasi insang oleh larva Dactylogyrus sp ini menyebabkan gatal dan membuat ikan menjadi menggosok-gosokkan tubuhnya dan menyebabkan kelukaan. Kelukaan memicu Edwardsia latarda untuk menginfeksi ikan nila karena jalur infeksi Edwardsia latarda yang dimengerti yaitu melalui permukaan tubuh, luka yang terbuka atau insang atau intestinum. Infeksi Edwardsia latarda akan mengakibatkan penyakit Edwardsialosis, Edwardsiala septicemia, red disease, emphysematus putrefactive disease, dan fish gangrene. Saat sudah masuk ke dalam tubuh ikan, Edwardsia latarda akan mengeluarkan toksik berupa hemolisin dan dermatoksin, juga menghasilkan hidrogen sulfida yang akan menyebabkan lesi-lesi kecil pada permukaan tubuhnya dan pengeluaran enzim katalase. Infeksi Edwardsia latarda juga akan menyebabkan adanya anemia, neutrofilik leukositosis, dan penurunan hematokrit. Sedangkan untuk gejala klinis yang muncul berupa rongga perut membengkak berisi cairan asites, anus menonjol dan hemoragik, lesi berkembang menjadi ulser bernanah. Jika diamati perubahan secara makros, akan terlihat operkulum membuka, insang geripis, pucat, terdapat bercak atau benjolan berwarna putih, dan lendir berlebih, hati berwarna merah gelap, membengkak, mengalami nekrosis, dan terdapat fibrus eksudat.
Limfa juga akan mengalami pembengkakan, usus juga terdapat benjolan dan mukus. Jika diamati secara perubahan mikroskopis, akan terlihat sel pilar yang ruptur, fusi parsial di lamela sekunder, kemudian mengalami hiperplasia sel-sel epitel dan sel mukus insang, dan terdapat infiltrasi limfosit di epitelial usus dan lamina propria, serta granular leukosit di lamina propria usus. Kesimpulan dari kasus ini berdasarkan studi kasus patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, ikan nila mengalami Edwardsialosis yang disebabkan oleh infeksi Edwardsella tarda dan Dactylogyrosis yang disebabkan oleh Dactylogyrus sp. Saranya, patogenesis dari penyakit Edwardsialosis masih belum begitu dipahami, sehingga perlu dilakukan pengendalian penyakit dengan cara membersihkan sarana budidaya ikan sebelum dan selama proses pemeliharaan dengan menggunakan desinfektan, memberikan imunostimulan seperti vitamin C atau suplemen pakan secara rutin, menghindari terjadinya stres, memperbaiki kualitas air, menjaga kadar bahan organik terlarut, dan meningkatkan frekuensi penggantian air. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.